Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Baik, Pak. Ya, sehat ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak itu dalam keadaan sehat ya, walaupun sekarang kondisi kita masih dalam pandemi ya. Nah, coba nanti tolong diperhatikan anak-anak dalam pembelajaran ini agar selalu mengikuti arahan petunjuk-petunjuk ya. Jadi tidak ada yang anak-anak itu lain-lain atau seperti apa ya. Nah, baik, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengkonfirmasi dulu bagaimana suara Bapak di sana, apakah sudah bisa didengar dengan jelas? Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Kalau sudah terdengar dengan jelas, nah berarti sekarang pelajarannya atau kegiatannya sudah bisa dimulai ya. Baik, sebelum kita mulai sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk hari ini Bapak minta coba Lia ya pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Untuk waktunya silakan Lia. Baik, teman-teman. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Lia ya sudah memimpin kawan-kawannya untuk berdoa ya. Jadi di sini kita ini sudah melaksanakan yang namanya pengamalan Pancasila ya. Jadi anak-anak itu sudah termasuk sekarang namanya pelajar Pancasila. Jadi sudah mengamalkan sila Pancasila yaitu sila pertama ya dengan berdoa. Jadi sudah mengamalkan sila Pancasila sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, baik. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan selama pembelajaran kita ke depan ini. Ya, jadi yang pertama adalah materinya. Ya, dulu. Materi pokok yang akan kita bahas untuk hari ini adalah permainan bola besar ya. Jadi permainan bola besar yaitu permainan sepak bola ya. Mungkin kalian sudah anak-anak sudah paham apa itu sepak bola. Bapak yakin di sini semuanya sudah mengenal sepak bola ya. Walaupun tidak mahir memainkan sepak bola, tetapi minimal sudah tahu ya atau sudah paham apa itu sepak bola ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada beberapa tujuan untuk pelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah di sini menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor manipulatif pada permainan sepak bola dengan baik dan benar. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa atau dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor dengan gerak dasar manipulatif ya secara atau dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola dengan baik dan benar ya. Nah, itu untuk tujuan pengetahuannya. Kemudian ada tujuan untuk keterampilannya. Nanti di sana anak-anak akan bisa mempraktikkan ya kombinasi gerak dasar non lokomotor dengan gerak dasar manipulatif ya. Kemudian ada juga mempraktikkan gerak dasar lokomotor dengan manipulatif dengan baik dan benar. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian tahapan-tahapan yang akan kita lalui nanti Bapak akan menayangkan nanti ada video ya. Nanti ketika Bapak menayangkan video, nanti anak-anak silakan disimak di sana ya. Videonya itu disimak ya, dilihat bagaimana apa yang ada di sana ya. Kemudian silakan ke anak-anak itu mencatat hal-hal apa yang mungkin belum anak-anak pahami ya. Silakan nanti ditanya setelah
videonya selesai diputar. Jadi nanti ada sesi tanya jawab ya. Kemudian nanti Bapak juga di akhir bukan di akhir ya, di dalam kegiatan inti nanti akan menampilkan beberapa pertanyaan di sana sebagai bahan diskusi ya. Nanti di sana anak-anak akan mengumpulkan data, kemudian menegosiasikan, termasuk juga mempresentasikan ya. Jadi mengkomunikasikan dengan kawan-kawan yang lain apa hasil dari diskusi anak-anak ya. Nah, kemudian nanti untuk kelompoknya Bapak pakai kelompok yang sudah biasa kita gunakan dari dulu ya. Jadi nanti ada kelompok kelompok 1 itu dipimpin atau di ketuanya itu adalah Adi Pratama. Kemudian kelompok 2 ada Aliatus ya. Kemudian kelompok 3 ada Febi. Kemudian kelompok 4 itu ada Rina ya. Nah, baik. Nah, itu nanti tahapan-tahapan yang akan kita lalui ya. Kemudian ada beberapa penilaian ya. Penilaian juga nanti akan Bapak berikan kepada anak-anak itu berupa penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, kemudian ada juga penilaian keterampilan ya. Penilaian sikap ini berupa observasi, kemudian penilaian pengetahuan itu adalah berupa pilihan ganda dan isian. Silahkan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada WA group ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan nanti anak-anak melakukan unjuk kerja membuat sebuah video ya yang durasinya tidak terlalu lama yaitu maksimal 1 menit ya. Nanti di akhir nanti Bapak akan berikan tugasnya dan tugasnya juga akan Bapak kirimkan lewat WA group ya. Sudah? Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan mungkin dari anak-anak? Ya, baik. Berarti sudah bisa kita lanjutkan ya. Nah, di sini sebelum Bapak lanjut, sebelum Bapak lanjutkan, materi minggu lalu apa materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Ya, materi minggu lalu apa? Materi minggu lalu. Apa yang ada yang masih ingat? Permainan bola kecil. Permainan bola kecil ya. Ya, permainan bola kecil ya. Jadi permainan kasti ya. Minggu lalu itu kita sudah bahas di sana ya. Jadi gerakan apa saja yang ada di dalam permainan bola kecil? Memukul, berlari, berlompat. Ya, berlari. Kemudian apa lagi, Rina? Memukul. Memukul ada. Adi, coba Adi. Adi Pratama dibuka ya. Bapak. Ya, apa kegiatannya? Apa gerakan yang ada di dalam permainan bola kecil? Menangkap. Ya, menangkap bola ya. Jadi di dalam permainan bola kecil itu ada banyak gerakan ya. Ada berlari, ada berjalan, ada melompat, kemudian ada memukul. Memukul bola maksudnya bukan memukul teman ya. Jadi memukul bola, bolanya dipukul. Kemudian menangkap bola, kemudian ada melempar bola dan sebagainya ya. Jadi banyak lagi gerakan yang ada di dalam permainan bola kecil. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang permainan bola besar yaitu sepak bola ya. Jadi mungkin anak-anak bisa memberikan contoh gerakan apa saja yang ada dalam permainan sepak bola. Coba Bapak minta Chandra, coba permainan gerakan apa yang ada dalam permainan sepak bola? Chandra, silakan dijawab. Dalam permainan sepak bola gerakan apa aja ada? Ya, menendang. Chandra? Hah? Menendang. Ya, menendang. Lagi? Apa lagi? Coba Fadil, apa lagi? Menggiring, Pak. Menggiring bola. Lagi. Coba siapa yang mau menjawab, menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, coba Lia. Menangkap bola. Menangkap bola dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam permainan sepak bola itu banyak gerakan yang ada di sana ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi sekarang Bapak mohon share screen dulu ya. Mohon izin share screen. Silakan disimak ini ya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat di sana? Ada, Pak.
Sudah Sudah, ya? Pak. Nah, ini orang apa ini nih? Sudah, Pak. Bermain bola. Orang sedang bermain bola ya. Nah, ini ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, baik. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sepak bola. Nah, tolong mikrofonnya di mute dulu kalau sudah selesai berbicara. Ya, Chandra di mute, mic-nya di mute, Chandra. Sepak bola ya. Apa itu sepak bola? Ya, siapa yang mau menyumbangkan idenya? Coba Febi, apa itu sepak bola Febi? Sepak bola adalah permainan yang dipimpin oleh seorang wasit. Permainan yang dipimpin oleh seorang wasit. Ya, boleh. Coba Adi, coba. Apa itu sepak bola, Adi? Permainan yang dipimpin dua tim. Permainan yang dilakukan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang. 11 orang. Ya, itu permainan sepak bola. Kemudian coba si Nisa, coba Bapak minta pendapatnya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan sepak bola? Sepak bola adalah permainan yang membutuhkan waktu 45 menit kali 2. Ya, nah itu sudah dijelaskan ya. Semuanya itu benar semuanya ya. Tidak ada yang salah. Jadi pengertian sepak bola itu seperti itu ya. Jadi sepak bola merupakan salah satu olahraga permainan bola besar ya. Kalau dulu minggu lalu kita mempelajari bola kecil, sekarang kita mempelajari bola besar. Khususnya sepak bola ya, dengan cara menendang-nendang bola ke arah gawang. Jadi permainan sepak bola itu olahraga yang dilakukan dengan menendang bola ya. Jadi bukan mendribble bola dengan tangan, tetapi menendang bola dengan kaki ya. Jadi dilakukan agar bisa mencetak gol, karena yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan sepak bola adalah apa? Tim yang memasukkan bola ke gawang lawan lebih banyak. Ya, benar ya. Nah, itu. Jadi Bapak rasa ini untuk pengertian sepak bola sudah semuanya paham ya. Nah, baik. Nah, di sini Bapak ada atau memiliki sebuah video ya. Silakan disimak ini videonya. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Ya, dilihat tuh. Enggak, Pak. Nah, ini yang bermain adalah tim nasional kita ya. Bermain tim nasional Indonesia melawan tim Korea. Kalau Korea itu adalah tim yang besar dalam dunia sepak bola ya. Siapa yang tidak tahu Korea? Ya, sudah pernah masuk Piala Dunia. Sedangkan kita Indonesia belum pernah ya. Sini. Walaupun musuhnya ini kuat ya. Jadi di atas Indonesia ini lawannya, tetapi tim Indonesia ini tidak pernah menyerah ya. Tetap terus melawan ya. Nah, dengan semangatnya. Gol itu ya. Ya, dicetak oleh siapa ini namanya? Ada yang tahu siapa namanya pemainnya yang mencetak gol ini? Siapa? Maaf, Pak. Ya, Evan Dimas ya. Evan Dimas Darmono namanya ya. Ya. Evan Dimas nih, ya. Pak, videonya. Itu sudah mencetak gol tadi. Ya. Nah, ini dibalas lagi oleh tim lawan ya. Bapak percepat ya videonya. Macet. Nah, itu lagi gol. Wah, Evan Dimas lagi nyetak gol. Lagi nyetak gol. Evan Dimas ya. Ya, ternyata Evan Dimas sebagai pemain kunci di sini ya. Nah, sudah ya. Nah, itu tadi permainan sepak bola ya. Jadi Bapak perlihatkan pertandingan sepak bola antara tim Indonesia melawan tim Korea. Nah, di sini Bapak ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwa
kita itu tidak boleh menyerah ya, walaupun tahu lawannya itu besar, lawannya itu pinter, tetapi kita tidak boleh menyerah. Sama halnya dengan anak-anak dalam hal ini ya, walaupun masih dalam suasana pandemi, kita harus tetap belajar ya, tetap semangat belajar. Kita tiru semangatnya pemain-pemain timnas ya, di cinta tanah air dan bangsa, mereka lakukan segalanya untuk bangsa ya. Nah, di sini anak-anak juga harus memiliki jiwa semangat seperti itu ya. Jadi tetap semangat dalam hal belajar ya, walaupun suasana pandemi ya, walaupun harus menjaga jarak, walaupun harus menggunakan protokol kesehatan, tetap harus menjaga kesehatan ya, tetap harus semangat ya. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan melalui video tadi ya. Mudah-mudahan dengan video tadi semangat anak-anak, motivasi anak-anak untuk belajar bisa meningkat lagi ya. Nah, bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Coba acungkan tangannya, jempolnya kalau masih semangat. Jempolnya. Ya, bagus. Ya, berarti anak-anak semua masih semangat ya. Baik, kalau begitu Bapak lanjutkan ya. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu kombinasi gerak dasar sepak bola. Yang dipelajari ada dua hal, yaitu kombinasi gerak lokomotor dengan gerak manipulatif ya. Lokomotor, ingat lokomotor itu apa? Dan yang kedua adalah kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Jadi dua materi ini akan kita pelajari hari ini ya. Nah, baik. Nah, di sini ada teknik menggiring bola. Jadi teknik dasarnya di sini ya. Teknik dasar yang akan diperagakan ya. Diperagakan. Nah, di sini ada teknik-tekniknya. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Silakan dibaca ya. Nah, kalau tidak mau membaca, Bapak yang bacakannya. Jadi menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Caranya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Ya, seperti yang ada di dalam layar anak-anak ya. Jadi kalian dapat melakukan teknik ini dengan satu atau dua kaki. Jadi kalau dua kaki berarti secara bergantian. Kalau satu kaki berarti misalnya kaki kanan ya kanan saja, kaki kiri ya kaki kiri saja. Nah, kemudian bola disentuh dengan kaki bagian dalam ya, secara bergantian menggunakan satu atau dua kaki ya. Kemudian pergelangan kaki diputar ke arah bagian luar agar sentuhan kena pada bagian dalam. Ya, nah seperti ini pada gambarnya ya. Kemudian berlatihlah hal di atas secara berulang-ulang. Ya. Tuh, Bapak rasa itu sudah pernah dibahas di kelas 5, di kelas 4 itu sudah pernah dibahas ya. Nah, di sini ada video. Nah, silakan anak-anak cermati ya. Nah, di sini ada video teknik dasar menggiring bola dengan bagian kaki bagian dalam ya. Nah, di sini ada videonya. Nah, untuk link seandainya anak-anak ingin memperdalam atau ingin melihat video dengan jelas, nanti anak-anak silahkan download nanti atau lihat di YouTube ya. Kemudian untuk link YouTube-nya nanti Bapak kirim melalui WA group nanti ya. Nah, untuk yang ini diperhatikan dulu ya. Nah, diperhatikan cara menendang atau cara menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Pertama-tama berdiri di belakang bola, kemudian bola ditendang dengan kaki bagian dalam secara perlahan-lahan sehingga bola bisa bergulir. Nah, seperti ini ya. Ya, diperhatikan dulu itu ya, pelan-pelan. Nah, sehingga bolanya itu berjalan ya. Kalau ditendang keras nanti bolanya liar, tidak bisa dikontrol nanti. Ya. Nah, dilihat terus ya, didorong, diamati ini videonya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan nanti bertanya pada sesi tanya jawab ya. Ya, sudah. Nah, Bapak rasa itu sudah ya. Diperhatikan di gerakan ulangnya. Ya. Ya. Nah, dilihat itu. Nah, diperhatikan baik-baik bagaimana caranya nanti anak-anak biar bisa melakukan gerakan ini ya dalam tugas praktek misalnya ya. Dah. Ya. Ya. Bapak rasa sudah cukup ya videonya ya. Nah, sudah. Terus untuk yang tadi, ya video yang tadi dan langkah-langkahnya, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Coba Bapak mohon konfirmasinya.
Ada pertanyaan apa tidak? Pak. Oh, kalau tidak berarti sudah paham ya. Karena itu hanya pengulangan saja. Kita sudah membahasnya di kelas 4, di kelas 5 ya. Ya, baik kita lanjutkan dengan teknik dasar yang lain yaitu menggiring bola dengan kura-kura kaki. Ya, di sini dengan punggung kaki. Ya, kura-kura itu artinya punggung kaki ya. Caranya ya kalian dapat melakukan teknik ini dengan 1 atau 2 kaki. Bola disentuh dengan kura-kura kaki oleh 1 atau 2 kaki. Nah, pada dasarnya menggiring bola itu semua sama saja. Hanya yang membedakan adalah kaki yang digunakan, bagian kaki yang digunakan. Apakah menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau dengan punggung kaki. Ya. Kenapa? Ya udah, nggak usah ikut sama teman aja ya. Iya bisa, ya, ya. Ya baik, Bapak lanjutkan ya. Siapa nih? Ya. Nah ini dilihat dengan menggiring bola dengan kura-kura kaki. Ya. Ini gerakan lamanya. Ya, bola ditendang dengan. Pada dasarnya sama ini ya. Menggiring bola semua anak-anak pasti sudah paham lah ya. Baik. Videonya macet nih Pak. Ya sudah ya. Ya dilihat. Nah ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, Bapak lanjutkan aja ya. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar. Sama, ya, tekniknya sama. Ya. Nah, ini bagian luar, ya. Nah, jadi perkenaannya itu dilihat. Ya, perkenaan kakinya dilihat. Nah, bagian di sananya. Nah, teng, ya. Itu ya. Jadi bagian kaki bagian luarnya. Ya. Ya, udah ya. Ya. Nah, ini percepat Bapak ya. Karena ini pasti sudah semua paham lah. Ya. Nah, untuk itu ada pertanyaan? Tidak. Tidak, ya. Dika. Dika, ada pertanyaan Dika? Dika jangan klik, kalau tidak penting jangan mengklik animasi resennya ya. Ditutup aja itu animasi ya. Kalau memang tidak ada pentingan. Ya. Si Excel juga ya. Excel jangan mencet yang lain-lain dulu ya. Kita masih belajar di sini ya. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, di sini kita akan pelajari tentang kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif ya, yang tadi. Nah, contohnya apa? Yang menggiring bola, berlari dengan menendang bola ya. Kemudian yang ketiga melompat dengan menyundul bola ya. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Baik, yang pertama adalah menggiring bola. Ya. Kenapa ini bisa dikatakan dengan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif? Ya. Nah, ini contohnya. Gambarnya sudah ada di sana. Silakan dilihat ya. Nah, ya. Jadi gerakan lokomotornya adalah gerakan berlari ya. Kemudian untuk gerakan manipulatifnya adalah menendang bola atau membawa bola, menggiring bola ya. Kemudian untuk berlari sambil menendang bola. Nah, gerakan lokomotornya adalah gerakan berlari, kemudian manipulatifnya adalah menendang bola. Ya, kemudian melompat dan menyundul bola. Gerakan lokomotornya adalah gerakan melompat. Kemudian gerakan manipulatifnya adalah gerakan menyundul bola. Ya. Nah, sampai di sini mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan. Silakan. Tidak ada ya. Baik, berarti anak-anak Bapak ini sudah paham ya. Nah, karena ini materinya gerak dasarnya ini kan itu sudah sering ya dibahas kita untuk di kelas 5 dan kelas 4 sudah pernah itu ya. Nah, di sini hanya pendalamannya saja ya. Baik, yang kedua itu adalah kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Ya. Ini gerak dasarnya ya. Gerak dasar melempar bola, gerak dasar menangkap bola, kemudian gerakan menahan bola. Ya, ini yang akan
salah satu contoh gerakan yang ada dalam permainan sepak bola. Ya. Yang pertama, gerakan melempar bola. Gerakan melempar bola, nah ini dilakukan dengan tidak berpindah tempat, ya. Ya. Nah, ini gerakan kombinasi non lokomotor dan manipulatif. Kalau non lokomotor itu kan tidak berpindah tempat, ya. Jadi gerakannya itu meliukkan badan, ya. Jadi bola dipegang, diliukkan ke belakang, kemudian diayunkan ke depan sambil melepas bola, ya. Nah, itu untuk gerakan melempar bola, ya. Kemudian gerakan menangkap bola. Ya, gerakan menangkap bola. Ini posisinya sebenarnya diam, ya. Bukan berarti ini berjalan, ya. Jadi diam. Jadi kalau menangkap bola dengan posisi badan berdiam, tidak bergerak, tidak berpindah tempat, itu berarti dia termasuk non lokomotor, ya. Kemudian manipulatifnya adalah menangkap bola, ya. Sampai di sini paham kira-kira? Paham ya? Ya. Kemudian menahan bola, ya, menahan bola. Nah, contohnya ini. Nah, jadi gerak non lokomotornya dia diam di tempat, ya. Kemudian kaki ditekuk, kemudian diarahkan ke bola sambil menahan bola. Nah, itu menahan bolanya ini adalah gerakan manipulatifnya. Jadi kombinasi gerak non lokomotor dengan gerak manipulatif, ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi mengamati video sudah, ya. Yang Bapak kasih kesempatan bertanya. Nah, enggak ada. Kalau tidak ada, berarti Bapak sekarang yang bertanya. Ya, Bapak sekarang bertanya. Silakan anak-anak menjawab, ya. Bapak sekarang Bapak bertanya. Apa itu gerakan lokomotor? Siapa yang bisa? Itu sudah, kalau gerakan lokomotor kan sudah dari kelas 2 sudah selalu dibahas, ya. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan gerakan lokomotor? Ya. Ya, Di. Silakan, Di. Di bola yang berpindah tempat. Ya, gerakan berpindah tempat, ya. Gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah tempat. Ya, contohnya apa? Coba ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Rina, contohnya apa gerakan lokomotor? Berlari. Ya, berlari. Ya, coba yang lain. Siapa ini yang belum dapat ini? Dina, gerakan lokomotor apa yang termasuk gerakan lokomotor? Coba Dina. Apa yang dimaksud? Apa yang termasuk gerakan lokomotor? Dihidupkan gininya. Berjalan, Pak. Ya, berjalan. Ya, jadi gerakan lokomotor itu banyak, ya. Jadi berjalan, berlari, melompat dan lain sebagainya. Yang penting yang jelas di sana ada perpindahan tempat, ya. Kemudian di sini ada juga gerak non lokomotor, ya. Coba Nisa, coba bantu Bapak, apa itu gerak non lokomotor? Nisa bisa dengar Bapak? Bisa, Pak. Nah, coba bantu apa itu pengertian gerak non lokomotor? Gerak yang tidak berpindah. Ya, gerak berpindah tempat, ya. Ya, sudah bagus, ya. Nah, coba sekarang Chandra, contoh gerak non lokomotor apa? Contohnya gerak non lokomotor. Diam di tempat. Diam di tempat. Ya, bagus, ya. Ada yang bisa menambahkan? Coba Febi. Gerak non lokomotor. Menangkap bola. Maksud Bapak di sini pengertian gerak non lokomotor. Apa yang dimaksud dengan gerak non lokomotor? Kalau itu kan contohnya itu, ya. Contoh gerakan non lokomotor yang menangkap bola, ya boleh. Kemudian kalau pengertiannya apa? Baby, non lokomotor adalah gerak berdiri tegak dan tidak berpindah tempat. Gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Ya, coba kasih tepuk tangan dulu Baby ini biar semangat semuanya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, bagus, ya.
biar semangat ini apa namanya kelasnya ya. Baik, nah itu. Nah, kemudian ada gerak manipulatif ya. Jadi gerak manipulatif itu adalah gerakan yang dilakukan dengan bantuan alat ya atau dengan alat bantu ya. Dalam hal ini dalam permainan bola besar yang kita gunakan adalah alat bantunya adalah bola ya. Nah, itu yang apa namanya? Nah, materi hari ini. Nah, kemudian untuk dalam permainan bola besar ya. Tadi sudah Bapak jelaskan kombinasi gerakannya. Banyak itu ada ya di kombinasi gerak lokomotor dengan manipulatif, kombinasi gerak non lokomotor dengan manipulatif ya. Nah, baik. Di sini Bapak akan berikan tugas untuk kelompoknya ya. Nah, di mana? Ya. Sudah terlihat ya? Coba Bapak ingin konfirmasi. Sudah? Sudah ya? Nah, sudah. Sudah terlihat apa belum? Coba Bapak ingin konfirmasinya. Sudah. Ya, baik. Belum, Pak. Belum terlihat? Belum. Ya. Coba Bapak ulang lagi. Sudah. Sudah, Pak. Mungkin sinyalnya ini ya agak lambat ya. Kita bersabar dulu. Iya. Nah, bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Nah, baik kalau sudah terlihat ini untuk tugasnya ya. Tugas kelompoknya. Nanti silakan didiskusikan bersama kelompoknya di WA grup masing-masing ya. Ini tugasnya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kerjakan nomor 1 ya, sebutkan salah satu kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif serta jelaskan langkah-langkah gerakan tersebut ya. Silakan diskusikan melalui WA grupnya masing-masing atau dengan cara bagaimana. Silakan kalau yang sudah dekat silakan mendekat dengan kelompoknya ya. Rumahnya dekat silakan dicari kawannya ya. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 4 kerjakan nomor 2 ya. Nanti setelah mengerjakan Bapak minta nanti untuk mempresentasikannya ya. Silakan hasilnya itu dibacakan ya, dibaca sama teman di kelas ini dibaca, nanti hasilnya seperti apa nanti akan diberi tanggapan oleh kelompok lain ya. Nanti untuk kelompok 1 Pak ingatkan kembali itu ketuanya adalah Adi Pratama. Yang kedua kelompok 2 itu kelompoknya adalah Aliatus Sadia ya dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 3 dipimpin oleh Febi ya. Kelompok 4 dipimpin oleh Rina ya. Silakan kerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Nanti kalau dalam jangka waktu 5 menit belum selesai, nanti Bapak akan mungkin Bapak tambah nanti waktunya ya. Silakan untuk waktunya Bapak berikan ya. Silakan dikerjakan. Ya, jangan keluar dulu dari roomnya ya. Baik, ini sudah waktunya 5 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Ya, sudah ya. Baik, kalau sudah, ini silakan dipresentasikan ya. Yang pertama dari mulai kelompok pertama ya. Silakan kelompok pertama, siapa yang mempresentasikan? Langsung Adi, ketuanya apa kawannya? Ya, Pak. Ya, langsung silakan. Mau sendiri baca apa temannya yang baca? Sendiri, Pak. Ya, silakan. Nah, silakan. Yang lain dengarkan ya, dengarkan, cermati apa hasil dari kawannya ya. Sebutkan salah satu contoh gerakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Berlari sambil menendang bola.
Kemudian langkah-langkahnya Adi sudah dibuat? Sudah, Pak. Ya, langsung dibaca. Berdiri di belakang bola dan menendangnya dengan kaki terkuat. Sebutkan salah satu contoh gerakan gerak lokomotor dan manipulatif. Berlari sambil menendang bola. Ya, terus langkah-langkahnya. Berdiri di belakang bola dengan kaki terkuat. Ya, menendang bola. Ya, berlari sambil menendang bola. Ya, di langkah-langkahnya sudah disebutkan. Ya, di Bapak ada yang mau menanggapi kawannya? Nah, ya berarti kalau tidak Bapak mau luruskan lagi sedikit ya. Jadi langkah-langkah menendang bola. Ya, jadi berlari sambil menendang bola. Posisi awal itu berdiri di belakang bola. Ya. Setelah berdiri di belakang bola, berlari mendekati bola. Ya, setelah bola didekati, kemudian bola ditendang dengan menggunakan kaki yang paling kuat. Ya, nah itu langkah-langkah untuk berlari sambil menendang bola. Ya, nah kemudian untuk kelompok 2 sekarang coba silakan presentasikan. Kelompok 2. Butuh salah satu kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif serta jelaskan langkah-langkah gerakan tersebut. Ya, coba. Melempar bola. Melempar bola. Ya, berdiri berarti sambil lalu meliukkan badan ke belakang, lalu melempar bola. Ya, ya bagus ya. Jadi mungkin ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ada? Ya, ya kalau tidak Bapak luruskan lagi ya. Jadi tadi temannya sudah mencontohkan gerakan kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Berarti gerak non lokomotornya itu adalah gerakan tanpa disertai dengan perpindahan tempat ya. Jadi kelompok 2 memberikan contoh dengan gerak melempar bola ya. Jadi dalam gerakan melempar bola dalam permainan sepak bola itu ada ya. Jadi dilakukan setelah bola itu keluar lapangan ya, keluar melalui samping lapangan maksudnya. Nah, gerakannya atau langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2 yaitu di sini Bapak hanya meluruskan saja ya, mengkonfirmasi. Jadi gerakan melempar bola itu langkah-langkahnya yang pertama adalah berdiri tegak ya, kemudian memegang bola. Setelah itu badan diliukkan ke belakang. Ya. Bola melewati atas kepala. Kemudian setelah itu dilemparkan ke depan ya, melalui atas kepala juga. Ya. Setelah di depan, setelah melewati kepala, bolanya dilepas. Ya. Nah, itu langkah-langkah untuk melempar bola ya. Dah, sudah paham ya? Ada pertanyaan? Dah, ya. Kalau tidak kita lanjut ke kelompok 3. Siapa kelompok 3 tadi? Febi. Ya, Febi. Coba Febi. Sebutkan salah satu gerakan lokomotor manipulatif. Ya, coba apa? Berlari sambil menendang bola. Berlari sambil menendang bola. Ya. Adi tadi apa contohnya? Berlari sambil menendang bola juga ya. Nah, coba contoh Ya, yang Pak. lain. Pakai contoh yang lain. Apa? Misalnya? Berlari sambil menggiring bola. Ya, berlari sambil menangkap bola. Ya, boleh. Ya, coba langkah-langkahnya sekarang disebutkan. Berlari sambil menangkap bola. Menggiring, Pak. Oh, berlari menggiring bola. Oh ya, maaf. Tadi sinyalnya agak lost ya, jadi tidak kedengaran suaranya. Ya, coba langsung dipresentasikan langkah-langkahnya. Berlari mendekati bola. Ya, terus? Setelah dekat, bola digiring. Ya, terus? Setelah digiring, masukkan bola ke dalam gawang musuh. Ya, udah. Jadi di sini Bapak perjelas ya. Tadi suaranya Febi itu putus-putus, mungkin sinyalnya ini kurang baik ini ya. Nah, jadi di sini dalam permainan sepak bola itu namanya ada menggiring bola ya, seperti sudah dikatakan tadi Febi. Jadi dalam menggiring bola itu
merupakan kombinasi gerak lokomotor dan non lokomotor, ya. Jadi di sini Feby memberikan contoh atau kelompoknya Feby memberikan contoh menggiring bola. Ya, bagus, itu sudah benar ya. Nah, jadi langkah-langkahnya juga sudah tadi dijelaskan walaupun agak sedikit terputus-putus di sini Bapak akan jelaskan kembali ya. Jadi memperjelas apa yang dikatakan Feby ya. Yang tadi langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah berdiri di belakang bola, kemudian berlari sambil mendekati bola. Setelah bolanya didekati, kemudian kaki menyentuh bola ya secara perlahan. Tidak boleh ini keras nih ya. Kalau keras nanti bolanya liar. Tadi sudah ada videonya, langkah-langkahnya sudah jelas juga di sana ya. Setelah bola disentuhkan, kemudian didorong ke depan secara perlahan-lahan ya. Kemudian begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang, baik dengan menggunakan satu kaki ataupun dua kaki ya. Sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang jawabannya Feby. Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin kurang jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu grupnya Feby ini ya. Ya. Ya, baik. Untuk kelompok 1 juga ya, kelompok 1 dan kelompok 2 tadi lupa Bapak ngasih upload-nya. Sekarang kita upload bersama-sama ya. Kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Ya. Ya. Jadi maaf tadi itu Bapak ketinggalan ya. Bapak agak lupa tadi ya. Baik, sekarang kita beralih ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Siapa kelompok 4? Silakan. Silakan. Berlari dan melompat menyundul bola. Nah, soalnya gimana? Sebutkan, kan non lokomotor. Ya, berarti gerakan tanpa berpindah tempat. Apa yang dipakai contoh? Mengayun. Contohnya apa? Bola. Menangkap bola dengan posisi diam. Ya, menangkap bola dengan posisi diam. Ya, silakan langkah-langkahnya seperti apa? Berdiri tegak sambil menangkap bola. Nah, ya. Betul. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya. Baik, Bapak luruskan di sini lagi sedikit. Ya, itu sudah benar jawabannya ya. Jadi berdiri sambil menangkap bola ya. Nah, jadi di sini Bapak sedikit menambahkan langkah pada langkah-langkahnya ya. Posisi awal itu berdiri, kemudian pandangan mata ke arah bola ya. Ketika bola bergerak mendekat, kemudian bola itu ditangkap dengan menggunakan kedua tangan. Nah, nanti itu bisa ditambahkan ya untuk hasil diskusi untuk kelas kelompok 4 ya. Baik, jadi jawaban kelompok 4 sudah baik. Nah, kasih aplaus dulu ya. Nah, baik. Nah, itu tadi sudah untuk diskusinya sudah. Nanti untuk hasil diskusinya yang tadi, kalau sudah memang tadi kan ada perbaikan, Bapak luruskan, Bapak tambahkan lagi sedikit, ada beberapa. Itu silahkan nanti diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki nanti diupload ya, dipoto, diupload di grup WA ya, dikirim di grup WA ya, di WA kelas. Nanti silakan dikirim di sana sebagai bahan bahwa memang anak-anak sudah melakukan diskusi ya. Nah, baik, sebelum Bapak akhiri ini mungkin ada pertanyaan tentang materi-materi yang tadi Bapak jelaskan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, sebagai penutup di sini sebelum Bapak tutup kegiatan ini, ada pertanyaan? Tidak. Nah, ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak akan refleksi sedikit ya, refleksi sedikit kegiatan kita hari ini ya. Jadi yang pertama itu adalah merefleksi tentang gerakan yang ada dalam permainan sepak bola ya. Di dalam permainan sepak bola itu ada berbagai macam gerakan ya. Ada gerakan berlari, ada gerakan berjalan, ada gerakan melompat, ya, ada gerakan menendang, kemudian ada gerakan menangkap bola, ya, menggiring bola, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak gerakannya. Pada dasarnya gerakan itu ada 3 ya, gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Ya, itu sudah kita pelajari dahulu ya.
Mungkin masih banyak kawan-kawan yang sudah ingat, anak-anak yang masih ingat ya. Kemudian untuk yang kedua, refleksi yang kedua adalah kombinasi gerak yang ada dalam permainan sepak bola. Ya, tadi sudah disebutkan contoh-contohnya, bahkan sudah mendiskusikannya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa itu sudah anak-anak tadi lakukan, diskusikan ya. Nah, jadi kombinasi gerak itu yang dipelajari adalah kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Kemudian yang kedua adalah kombinasi gerak non lokomotor dengan manipulatif ya. Nah, itu sebagai gambaran bahwa kita sudah mempelajari hal tersebut ya. Untuk contoh-contohnya tadi sudah banyak yang dijelaskan ya. Ada kalau non lokomotor dengan manipulatif itu menggiring bola, termasuk juga kemudian berlari sambil menendang bola, kemudian melompat sambil menyundul bola ya. Kemudian untuk gerakan kombinasi yang non lokomotor dan manipulatif itu ada gerakan melempar bola, kemudian menangkap bola ya, menendang bola dengan posisi diam dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari ya, sebagai pengingat saja, sebagai refleksi. Nah, kemudian manfaat sepak bola ya, manfaat bermain sepak bola. Kira-kira apa manfaat bermain sepak bola selain menjaga kesehatan kita? Ya, apa Adi bisa menjawab? Rina mungkin, yang lain mungkin Aliatus, Nisa, Febri, ya Chandra, Fadil, ya bisa mungkin memberikan contoh. Coba diberikan contohnya. Ada? Manfaatnya, ya manfaat bermain bola. Jadi banyak sebenarnya manfaat bermain bola ya. Contohnya gerakan misalnya kalau di dalam bermain sepak bola itu ada gerakan berlari. Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Apa fungsi berlari? Fungsinya contohnya ya. Contohnya kalau kita lagi dalam bahaya ya, dikejar sama binatang. Misalnya dikejar ular. Apa kita diam? Pasti berlari ya. Secara tidak langsung kita sudah melatih berlari dalam bermain sepak bola ya. Kemudian melompat, apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ketika melihat parit misalnya ya, ada parit yang ada airnya, kalau tidak ingin basah berarti kita harus melompat ya, berarti itu fungsinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak lagi manfaat sepak bola ya, tidak hanya untuk prestasi saja ya. Jadi banyak sekali manfaat bermain sepak bola, bisa untuk menjaga keselamatan kita, kemudian untuk mengatasi situasi yang ada di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi bola voli ya, masih dalam permainan bola besar tapi dalam cabang bola voli ya. Nanti bukunya silakan dibaca-baca, anak-anak silakan baca-baca buku yang sudah diberikan dari sekolah, atau mungkin bisa juga mencari referensi lain di internet, silakan, tergantung keaktifan anak-anak ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa ya. Tadi dipimpin oleh siapa tadi berdoa yang pertama? Iya. Ya, Aliatus. Nah, sekarang juga diakhiri oleh Aliatus. Silakan Aliatus pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Jangan sama ini kok. Sekarang mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Lia sudah memandu kawan-kawannya untuk berdoa ya. Baik, nanti sebagai pengingat ya, untuk tugas pengetahuan nanti Bapak kirim di WA group ya. Kemudian tugas keterampilan juga Bapak kirim di WA group. Silakan anak-anak lihat ya bagaimana apa tugasnya itu, silakan. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan chat di WA group ataupun langsung chat WA pribadi Bapak ya. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan?
Enggak, Pak. Nah, baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Ya, salam olahraga. Jaya. Ya, terima kasih. Ya, silakan akhiri room ini. Ya, silakan, Lip. Oke, Pak.